Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liridha'illahi ta'ala wa li syafaati rasulihi wa khalilihi wa habibihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala ma nawayna wa ala ma nawsalabuna as-salih bin niyati an Allah ta'ala yuballighu maqasidana wa yassara umurana dunyana wa akhrana hadrati man adayna al-fatihata lahum wa dhakarna asma'ahum bi hadzal majlis جميع مؤلفي كتبنا المخلصين ومشايخنا في الدين وصوله وفروعه أن الله تعالى يتغشانا ويتغشاهم برحمة المغفرة. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإمام المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع وببركة علومه في الدارين يا رب العالمين ويا مجيب السائلين. Hadis ke-15. An Aisyah, riwayatnya dari Siti Aisyah zaujun Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjadi istrinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanat adalah Aisyah, yaitu la tasma'u, tidak mendengar ia Aisyah syai'an akan apapun, la ta'rifuhu, yang tidak mengetahui siapa Aisyah akan syai' illa raja'at, kecuali mengembalikan atau memurajaah siapa Aisyah bihi padanya syai' hatta ta'rifahu, sehingga mengetahui betul siapa Aisyah akan syai'. Wa anna nabiyya, dan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu qala, man husiba, akan sabda man husiba, man adapun siapa orangnya, yaitu husiba nanti dihisab ia man di akhirat, udziba maka bakal disiksa ia man di akhirat. Qalat, berkata siapa Aisyah, Siti Aisyah, fakultu, maka berkata aku, kata Aisyah, awalaysa yaqulullah azza wa jalla, awalaysa, tidakkah, yaqulu, awalaysa, tidaklah, sya'an domirnya laisa, laisa yang beramal seperti kana wa akhwatuha laisa, khabarnya berupa jumlah, isimnya dhamir sya'an, aw laisa, awalaysa, tidakkah, sya'an yaitu yaqul, berfirman siapa Allah azza maha luhur, Allah wa jalla maha agung, fasawfa yuhasabu hisaban yasira, akan firman fasawfa yuhasabu hisaban yasira, fasawfa yuhasabu, maka kelak bakal dihisab siapa mukmin hisaban, dengan hisab atau perhitungan, yasiran yang, ya Allah ya Karim, yasiran ay sahlan, yang gampang atau mudah. Qalat, berkata ya Aisyah, faqala, akan ucapan faqala, makul kaulnya qalat, faqala, maka bersabda ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama dzalika, akan sabda innama dzalika, innama dzalika, hanya saja yang demikian itu, hisaban yasira, yaitu al ardu, apa al ghardu di situ, ain ya, ain, al ardu dihadapkannya ia amal
pentoake dihadapkannya ya amal. Walakin man, akan tetapi lakin itu cara orang ngaji nahwu, seandainya dia barisnya sukun, itu berarti dia beramal. Amalnya amal apa? Inna. Berarti apa? Tansibul isma wa tarfaul. Lakin yang tanpa tasdid tidak beramal, maaf. Yang pakai tasdid baru beramal. Jadi lakin yang tanpa tasdid apa? Tidak beramal, tapi kalau pakai tasdid Nah, lakin di sini ada tasdidnya nggak? Tidak ada, berarti tidak beramal seperti amal lain. Walakin man lah itu langsung. Akan tetapi, adapun orang, boleh dibaca man syartiyah. Walakin man, akan tetapi, adapun siapa orangnya lah itu. Yaitu nukisa. Nukisa itu maknanya diteliti ia man al-hisaba akan hisab. Apa bacanya itu? Yahlik, niscaya cilaka ia man. Rawahul Bukhari. Apa maksudnya ini hadis? Ada dua pelajaran penting ya di hadis ke-15. Hadis dari Siti Aisyah. Yang pertama, beliau itu mengajarkan kita kalau mendengar sesuatu itu jangan dikomentari sampai sesuatu itu kita paham betul sumbernya dari mana. Itu yang paling penting sebetulnya. Kadang-kadang kita ini terpancing untuk mengomentari sesuatu yang belum jelas sumbernya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita tahu sesuatu itu sumbernya dari fulan misalnya, berarti benar. Siti Aisyah juga mengajarkan dimurojaahkan dulu. Murojaah itu artinya dikembalikan, didiskusikan, tanya kepada yang mengerti persoalan itu, baru kita sampaikan kalau memang perlu disampaikan. Artinya betapa hati-hatinya seorang Aisyah. Ini berbanding terbalik dengan, maaf Bu ya, Ibu jangan tersinggung Bu, emak-emak sekarang obrolan tukang sayur dulu lagi belanja kemarin lihat Ustadz lagi nongkrong di rumah janda misalnya begitu. Ya Allah, udah rame tuh di grup emak-emak. Ustadz mana itu yang ngaji malam minggu di Nurul Iman? Orang yang potongan kayak saya itu banyak Pak, pasaran. Bisa jadi bukan saya. Itu masih banyak kemungkinan tuh Pak. Bisa jadi bukan saya. Karena tuh empok-empok yang buka cerita itu melihatnya dari belakang. Yang kedua, bisa jadi saya, tapi bukan ke rumah janda. Kebetulan rumah teman saya di seberang rumah janda itu. Buat itu yang harus ditabayunkan. Yang ketiga, memang ke rumah janda itu
tapi punya tujuan. Yang tujuannya jelas. Ya, banyak lah menang tujuan. Tapi kan namanya mama begitu. Asal kata ke rumah janda aja, pikirannya langsung negatif. Ini Aisyah, istrinya Nabi, mengajarkan kita untuk apa? Jangan segera menyampaikan persoalan, apalagi menyebar terhadap apapun yang tidak kita yakini benarnya. Lalu itu dikatakan kanat la tasma'u syai'an la ta'rifuhu illa raja'at fihi hatta. Jadi ibu-ibu nih yang lihat saya mampir ke rumah janda, telepon aja, kan punya nomor telepon saya. Minta sama Pak Ustadz mana? Pakai dipoto lagi, saya lagi madep sono begini. Buat barang bukti. Masya Allah. Assalamualaikum Pak Ustadz, ya ada apa? Kemarin ke rumah janda ya? Gak usah malu-malu, gak usah takut. Lah kagak, jam berapa? Pak Ustadz bukan kemarin yang pakai baju putih sarung hijau? Lah, emang di Pekayan yang punya sarung hijau saya doang. Emang ibu ngeliatnya bagaimana? Yang lihat sih dari belakang. Ya, kalau ngeliat dari belakang ditabayunkan. Kalau penterinya, oh iya benar-benar. Lah ngapain Ustadz ke rumah janda itu? Untuk Ustadznya bukan ale, kepo banget sih. Anu Bu, saya ada perlu ini menyampaikan undangan dalam rangka tasyakur pesantren mengundang apa? Ya seumpama ya janda-janda, boy anak yatim mana bisa tuh Pak? Oh begitu. Nah, kenapa? Ini ada apa? Janda? Jadi penting banget ini yang disampaikan oleh Aisyah ini, jangan apa ya asal lewat gitu. Saya ngaji itu kan ya dipakai lah. Itu yang pertama. Termasuk begini, karena kan wa anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam itu atopnya ke kanat la tasma'. Jadi kalimat itu wa anna nabiyya itu atopnya ke kanat la tasma'. Termasuk ketika Nabi Siti Aisyah menceritakan tentang apa yang disampaikan oleh Nabi. Berarti dengan kata lain, tidak mungkin sekelas Siti Aisyah itu menceritakan apa yang diucapkan Nabi, yang diperbuat Nabi itu bohong, itu sangat tidak mungkin. Kenapa? Aisyah itu orang yang sangat teliti dengan kabar. Sehingga memang semua hadis periwayat Aisyah itu pasti sahihnya. Kenapa? Beliau kan pendamping Nabi. Termasuk yang disampaikan oleh saya ini, Nabi pernah ngomong begini. Ini yang kedua, berarti pelajaran kedua nih, yang kita bisa petik di hadis ini. Man husiba udziba. Ini kan menurut kita ini berat sekali. Kita ini nanti kan di akhirat, di padang mahsyar itu ada dua kelompok Pak. Ada berapa? Ada kelompok spesial. Jadi dia begitu bangkit dari kubur langsung apa? Jembat siratal mustaqim, masuk surga. Namanya alladzina yadkhuluna al-jannah bighairi hisab. Itu sepertiga itu. Jumlahnya sepertiga dari umat Nabi, alladzina yadkhuluna al-jannah bighairi hisab. Jadi dia begitu bangkit dari kubur enggak dihisab lagi, enggak ditimbang lagi, terus langsung yuk lewat sirat. Langsung masuk surga. Ya mudah-mudahan kita termasuk itu tuh sepertiga itu. Tapi ada lagi orang atau kelompok kedua. Kelompok kedua itu kelompok apa? Yang akan melewati proses. Berarti jumlahnya pasti lebih banyak dong. Karena kan kalau sepertiga kan berarti jumlah sisanya
2/3 itu jumlahnya kan mayoritas. Walaupun nanti mayoritas nanti dibagi lagi, saya nggak mau ceritain dibagi lagi. Nah, andai kata kita tidak dapat kelompok pertama, berarti kelompok kedua tuh Pak, kita bakal dihisab. Kita akan diminta pertanggungjawaban nanti di akhirat. Lah, Nabi ngomongnya begini, man husiba udziba. Coba pikirin, siapa nanti yang akan dihisab di akhirat pasti disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti kita resikonya disiksa nanti. Kalau melihat zahirnya hadis, iya. Berat loh, ya berat. Siapa bilang nggak berat? Sehingga apa yang disampaikan oleh Nabi ini dalam 2 tanda petik tentunya diprotes oleh Siti Aisyah. Nah ini bahasanya. Qalat Aisyah, faqultu awalai sayaqulullahu azza wa jalla fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Maaf, Aisyah manggil Nabi ya, Bu? Nggak mungkin Kanda gitu, nggak mungkin ya? Kanda, masa Kanda? Aisyah itu manggil bojone dhewe apa? Hah? Ya Rasulullah. Ya, kalau kita, Bu, Ibu manggil suaminya apa sih? Orang Betawi manggilnya apa? Papi, sok banget. Orang Betawi manggil papi. Babalu. Orang Betawi manggilnya apa? Babalu. Ya, babalu ya jawab iya malu. Orang Betawi ya. Ya kita ya beda-beda. Tapi kalau Ummul Mukminin, semua istri-istri Nabi itu manggilnya apa? Ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Wahai awalnya saya dulu kok begini ya? Kira-kira Aisyah itu bukan protes, makanya saya bilang dalam 2 tanda petik. Seperti keberatan lah antara yang disampaikan Nabi man husiba udziba, dan itu Nabi kayak Aisyah kayak keberatan. Untungnya ditanya sama Aisyah nih. Aisyah nggak komentar kan kacau ini. Apa itu? Kan ada ayatnya. Apa ayatnya? Fasaufa yuhasabu hisabai. Coba lihat. Ayat Al-Quran fasawfa yuhasabu hisaban yasira, kalau dibandingkan dengan zahirnya hadis kan kayak kontradiksi. Allah bilang nanti kita akan dihisab tapi hisabnya gampang. Tapi hadis bilangnya apa? Man husiba udziba. Siapa yang dihisab akan disiksa. Nah, itulah modelnya Aisyah. Kalau apa yang beliau dengar belum beliau jelas, pasti dimurojaahkan, ditanya lagi kepada Nabi, termasuk ini. Akhirnya keluarlah jawaban Nabi, qala innama dzalika al-ardu walakin man nukisal hisaba apa yahliku. Ini perlu penjelasan yang mendalam. Hisab yasir itu begini. Imam Ahmad Sawi Al-Maliki, saya baca itu tafsir surat Al-Qari'ah. Saya baca itu tafsirnya. Apa itu? Paman sakulat mawazinu apa? Fahuwa fi 'isyatir wa man khaffat mawazinuhu fa ummuhu wa ma adailah. Faman sakulat mawazin. Jadi kita itu nanti kan di sana beragam toh Pak. Waktu ditimbang itu beragam. Beragam itu artinya ada yang kebaikannya mengungguli apa? Kejahatan. Itu Allah akan ampuni yang kejahatan itu sehingga langsung kita lolos surga itu. Jadi Allah akan ampuni apa? Ini versi tafsirnya Imam Ahmad Sawi ya. Jadi umpama kebaikan kita mengungguli kejahatan kita, nanti Bapak cek di tafsir itu.
Maka yang kejahatan yang kalah sama kebaikan akan diampuni oleh Allah, sehingga akhirnya kita terbebas dari dosa, terus dia masuk surga. Amin, mudah-mudahan. Yang kedua, imbang. Nyontohin imbang tuh gimana ya? Sholat rajin, nyolong rajin gitu kali. Jadi dia imbang gitu ya. Apa ya? Pas ditimbang lah, awas jangan bilang impas loh. Ini kalkulasi kita. Oh ya, ini orang kebaikannya 50, kejahatannya 50, aja imbang tuh Pak. Itu pun mudah-mudahan yang kejahatan 50% dapat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Lolos lagi itu. Awas nih, jangan ditelan mentah. Jangan terus ngandel gitu. Nah, yang berarti kan kalau kejahatannya mengungguli kebaikan. Disinilah peran hisabai yasira. Allah akan menghisap kejahatannya dengan mudah. Jadi cara nanti orang kok kejahatannya banyak, terus apa? Kebaikannya kalah. Allah tuh kalau menghisap begini. Saya baca di keterangan lain ini, apa itu? Ya abdi, fa'alta kadza fi yaumin, fa'alta kadza fi yaumin, fa'alta kadza fi yaumin. Kata Allah tuh begini, hei hambaku, ini hamba Allah yang waktu ditimbang itu apa? Pahala kebaikannya kalah dengan dosa kejahatannya. Ya abdi, fa'alta kadza yaumin. Kamu itu misalnya dosanya nyolong ya, tanggal sekian, hari sekian, bulan sekian, tahun sekian, itu ada semua. Datanya itu komplit sekali. Sampai rekamannya ada. Fa'alta kadza fi yaumin. Nah, itu yang nyolong. Yang ngintip. Nah, ngintip ada tuh nanti. Pernah ngintip hari apa, tanggal berapa, bulan apa, tahun berapa, di rumah siapa. Itu aja nanti semua. Terus apa kata tukang ngintip tadi? Fala yumkinu ilal i'tiraf hatta yadhunna annahu halik. Si abdun itu merasa, ya saya memang pernah ngintip. Iyalah, nggak mungkin bohong. Apalagi saksinya sudah jelas. Tapi saya pernah menyesali itu. Ya, ini di hadis nggak ditanya ngintip siapa lagi, nggak ada, ntar jangan nambah-nambahin. Pokoknya dosanya kira-kira itu lagi. Tapi saya pernah iktiraf. Iktiraf itu apa? Mengakui, ya saya memang pernah ngintip, saya pernah nyolong, saya pernah mabok, saya pernah berzina. Pokoknya semua perilaku dosanya kita akuin itu. Allah senang dengan iktiraf kita. Allah senang dengan apa? Pengakuan kita. Iktiraf itu apa? Dia mengakui dosa. Cara orang salah itu loh, ditangkap polisi, ya polisi ya paling hukumnya nggak seberat orang yang nggak ngaku. Saya kira begitu. Jadi kalau ibu-ibu bawa motor ada razia, jangan sok-sokan tuh. Udah ngampleh aja, insya Allah aman dah. Ngampleh ya. Oh, anak muda ada razia petenteng, habis udah. SIM kagak punya, helm kagak pakai, pentil copot. Itu pasalnya bisa berlapis itu. Bisa sekian juta. Petenteng. Bapak ini undang-undangnya mana? Nangkep saya. Bapak nggak tahu. Saya tetangganya jenderal. Alah, tetangga jenderal itu. Itu polisi kayak gitu. Jangankan polisi, kita aja sama orang kayak gitu nggak suka. Apalagi polisi penegak hukum. Akhirnya ya. Tapi kalau memang semua kesalahan banyak, ya maafin saya Pak Polisi, jangan bohong. Kalau perlu kita sumpah, wallahi polisi, saya tadi buru-buru makanya helm ketinggalan, wallahi.
Kalau nggak percaya, biarin saya nanti apa itu matinya nggak makan, apalah. Pokoknya ngono tuh. Wah jangan bohong. Polisi ya, kalau ada orang salah jujur, iya, yes. Insya Allah itu. Apa ya rada aman lah pokoknya. Paling nggak dari 4 pasal 3 apa? 1 pasal. Sama juga Allah yang gitu. Hatta yadunna anau halik, sampai orang yang dihisab tadi menyangka karena pahalanya itu kalah dengan dosanya, dia menyangka, ya Allah, iya memang saya nyolong, saya apa, dan saya perkirakan saya akan halik itu, akan binasa, akan disiksa. Fayaqulu, maka Allah berkata, ya abdi, ana satartuha alaika fid dunya wa ana aghfiruha lakal yaum idhabu bi ibadi ilal jannah. Ini hadisnya panjang, tidak tampil di kitab Bapak. Kamu waktu nyolong ada yang tahu? Tidak ada. Itu saya yang nutupin. Kamu waktu ngintip ada yang tahu? Tidak. Itu saya yang nutup. Maka Allah itu luar biasa ya. Salah satu rahmat Allah itu perbuatan dosa kita, aib kita tidak ketahuan. Andai kata aib kita ketahuan, betapa malunya. Nah, kita baca wastur uyubana, apa itu? Tutup aib. Aib itu jangan diumbar. Bu, saya ke rumah janda jangan diumbar. Karena itu apa? Aib. Ini malah divideoin, disebar, malah dikirim ke bini saya. Saya berantem sama bini. Emang ibu mau saya bercerai sama bini, Bu? Gara-gara video itu. Janganlah. Allah saja menutupi aib kita. Masa kita buka aib orang? Jangan. Nah, terus kata Allah begini, wa ana aghfiruha lakal yaum, saya sudah ampuni pengakuan kamu hari ini. Kata Allah, Allah ampuni. Idhabu bi ibadi ilal jannah. Sekarang kamu bergabung sama apa? Orang-orang yang sudah sampai ke surga. Itu yang disebut hisaban yasira, faqala innama dzalika al-irdu. Maksudnya itu adalah ketika Allah hadapkan kita ke dalam pengadilan, situasinya kita sudah tidak punya dosa lagi. Itu namanya hisaban yasira. Berarti apa ini yang dimaksud? Man husiba udziba. Ini maknanya man nukisal hisaba yahlik. Nah, maka tafsirnya atau penjelasan man husiba udziba itu adanya di mana? Walakin man nukisal hisab yahlik. Siapa itu? Orang yang tidak ada kebaikannya sama sekali. Isinya apa? Dosa. Siapa itu? Ya orang kafir. Maka hadis ini lebih tepatnya buat orang kafir. Kesimpulannya, orang kafir itu ditanya oleh Allah dengan apa? Munaqashah. Munaqashah itu pertanyaannya sangat detail, sangat komplit. Makanya namanya munaqashah. Munaqashah itu ya di sidang. Biasanya mahasiswa-mahasiswa yang mau apa? Selesai S1-nya munaqashah, dia ujian. Tanya. Maka munaqashatul hisab ini saya simpulkan saja. Karena kepanjangan kalau saya bahas. Munaqashatul hisab apa itu? Lil kuffar. Orang-orang kafir itulah yang akan memperoleh apa? Hisab yang sangat berat. Kayak kita insya Allah aman insya Allah. Yang penting masih punya iman lah. Tapi jangan ngandel selagu-lagunya, jangan ngandel. Paham tak Pak? Panjang hadis ini. Iya, kalau nggak dijelasin gitu nanti pahamnya bisa kemana? Aisyah aja sempat murojaah. Allah bilang A, kok Nabi bilang B, kan nggak pas tuh. Harus dimurojaahkan. Hadis ke-16, an Abi Musa qala, diriwayatkan dari Abi Musa,
Qala berkata Abi Musa, ja'a datang siapa rajulun. Ya Allah ya Karim, seorang laki-laki ilan Nabi, sowan ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala, kemudian bertanya ya rajul ya Rasulullah, akan pertanyaan ya Rasulullah, ya Rasulullah wahai Rasul, mal qital fi sabilillah. Sekarang ini banyak orang yang apa? Jihad. Apa makna jihad? Al-qital fi sabilillah. Ternyata di zaman Nabi juga pernah ditanya. Ma adapun apa, yaitu al-qitalu berperang fi sabilillah, di jalan Allah. Kenapa hal itu ditanya oleh seseorang kepada Nabi? Begini, bisa jadi kami ikut jihad itu niatnya beda-beda. Maka dikatakan fa inna ahadana, karena sesungguhnya salah seorang di antara kami, yaitu yuqatilu, ikut perangnya, ahad ghadaban, karena apa? Emosi itu artinya kebencian yang nggak terukur, itu namanya apa? Ngamukan gitu. Bahkan wa yuqatilu, dan berperang ia ahad hamiyatan, dendam. Hamiyatan saya makna yang murad apa? Dendam atau panas hati. Waktu si rajul nanya tadi, Nabi situasinya lagi duduk. Akhirnya Nabi jawab. Sebelum jawab Nabi apa? Bangun dulu. Farofa, kemudian mengangkat ya Nabi ilaihi, kepadanya apa? Rajul tadi, ra'sahu, akan kepalanya Nabi. Qala, berkata ia perawi hadis ini, Abi Musa mananya, wa ma rafa'a ila akhirih, ini penjelasan dari perawi hadis ya, bukan omongan Nabi nih. Wa ma rafa'a, dan tidak mengangkat ia Nabi ilaihi, kepadanya rajul, ra'sahu, akan apa? Kepalanya Nabi, illa annahu, kecuali bahwasanya Nabi, yaitu karena adalah beliau Nabi, yaitu qa'iman, tujuannya untuk berdiri. Jadi bukan begitu, bukan. Tapi Nabi mengangkat kepalanya karena untuk berdiri. Faqala, pertanyaan si rajul tadi, kelihatannya secara zahir ini melenceng, kelihatannya. Coba lihat, apa itu jihad fisabilillah? Tapi Nabi jawabnya apa? Faqala, maka menjawab ya Nabi, man, adapun siapa orang, yaitu qatala, berperang ia, man, litakuna, supaya adalah apa? Kalimatullah, kalimat Allah, yaitu hiyal ulya, akan apa? Luhur atau tinggi. Fahuwa, maka adapun, ya Allah ya Karim, kita yang ditanya, yaitu fisabilillah, termasuk jihad fisabilillah. Siapa yang meninggal? Ada yang meninggal itu? Ada 12. Buyati. Bunda dari sebelah mana? Rumahnya sebelah mana? Ada 13. Pas belokannya ke arah yang ada 3. Jadi yang mau itu rumah. Yang rumah. Sebelum asar. Baik, ada beberapa pelajaran ini yang bisa kita ambil dari hadis ke-16. Tapi intinya, ketika kita ditanya apa itu jihad fisabilillah, maka ya jawabannya ya, tentang latar belakang atau yang melatar belakangi orang mau jihad itu memang nanti disortir oleh Allah Subhanahu. Sehingga begini, saya menjelaskan hadisnya harus pakai hadis yang lain. Di hadis yang lain itu begini, ada orang yang di hadapan Nabi itu melaporkan kalau temannya, saudaranya itu yang meninggal adalah syahid. Berarti pernah apa? Pernah berjuang di jalan. Tapi oleh Nabi dibantah, dia tidak syuhada. Di hadis yang lain, panjang hadis yang lain itu saya baca di Riyadhus Shalihin, dia tidak syuhada. Kenapa? Dia itu jihadnya, perangnya
ikut jihadnya itu cuma karena pengen viral. Apa itu bahasanya? Kalau dia mati nanti sebagai apa? Pahlawan. Lah Nabi tahu. Paham tuh Pak? Jadi kalau saya tanya, apakah semua pahlawan di makam pahlawan itu pahlawan Pak? Bisa iya, bisa tidak. Apalagi yang kemarin rada ragu saya mengakui kepahlawanan. Justru yang saya anggap itu pahlawan yang hakkan, yang sebenar-benarnya pahlawan, yang memang tidak terdaftar dalam veteran yang dapat apa. Jadi kalau saya ya termasuk yang dibenci ini kalau ngomong begini nih. Tapi tidak apa-apa. Sesuatu yang hak itu kadang-kadang ya dibenci. Peristiwa 10 November dulu, yang diabadikan sekarang sebagai hari apa? Itu cerita otentiknya. Itu ribuan santri Pak. Ribuan santri yang jihad, yang mereka jihadnya itu terbakar oleh fatwanya Mbah Hasyim Asy'ari. Ini saya ngomong begini pasti saya dibenci nih. Gak apa-apa, tapi faktanya harus saya sampaikan. Mbah Hasyim Asy'ari itu pernah apa? Memfatwakan resolusi jihad. Sehingga akhirnya apa? Santri yang lagi ngaji begini, oh perang. Ya santri kan yang nggak ada ilmu perang itu Pak. Akhirnya modal apa itu patuh sama kiai, membela agama, membela negara itu. Ribuan santri itu wafat. Wallahualam ini kalau yang ini kisah jembatan merah, kalau Bapak mau ke Ampel itu nanti ada jembatan merah. Sekarang udah nggak merah lagi jembatan itu dulu kan riwayatnya karena darah tuh, lautan darah. Coba lihat yang wafat itu loh, ribuan santri. Apa tercatat namanya sebagai pahlawan? Karena santri itu didoktrin jelas, bela negara, bela agama. Maka wajar kalau santri-santri itu akan terusik jiwanya kalau ada siapapun yang coba merongrong negara. Karena dia pernah mengorbankan nyawanya. Sekarang orang agak tahu tetek sama bengek, nggak tahu perjuangan, pengen ngacak-ngacak negara. Maka kata Mbak As'ad Situbondo, kalau memang Anda itu benar-benar seorang anak bangsa, kalau kita benar-benar orang Indonesia tuh, yang nyari duitnya di Indonesia, beranaknya di Indonesia, ntar ditanamnya di Indonesia. Kalau Anda benar-benar mengakui itu, maka Anda harus marah terhadap siapapun yang akan merongrong Pancasila. Terhadap siapapun yang akan merubah dasar negara kita, Pancasila. Maka negara khilafah itu tertolak di Indonesia. Berarti kalau kita menerima ajaran itu, kita berkhianat dengan pahlawan-pahlawan yang mengorbankan nyawanya. Saya ngomong kayak Bung Tomo ya. Ya karena kan kemarin habis hari apa? Kebangkitan. Banyak yang benci saya ngomong pasti ala Ustadz pasti udah dibayar itu. Ngomongnya pakai pasti lagi, padahal belum. Baru diajarin si Caisa itu. Saya bisa bicara kayak begini karena dulu saya juga pernah pengalaman kayak Bapak. Di zaman periode pertama saya mondok itu, saya betapa bencinya sama pemerintah zaman dulu, zaman Orde Baru. Karena doktrin salah dulu. Periode pertama saya mondok itu sering dapat doktrin salah. Maka saya anti Pancasila. Kalau sekarang gitu. Jadi saya mondok itu 2 periode. Periode pertama benci, periode kedua ya cinta.
Wajar dong, karena saya tahu itu karena saya pernah benci soalnya. Indoktrinasi namanya, salah doktrin. Ya Allah. Lah, apa yang terjadi di hadis ini adalah apa? Tahqiq, mempertegas. Tidak semua orang jihad itu diterima jihadnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk yang dipertanyakan oleh laki-laki ini, belakangan laki-laki itu namanya, ya Allah ya Karim, Lahik bin Hamzah, nama rajul yang disebutkan di dalam hadis ke-16 hadis Bukhari ini, Lahik bin Hamzah namanya. Lahik bin Hamzah ini mempertanyakan tentang ketulusan jihadnya orang-orang yang wafat sebagai syuhada. Sehingga Lahik bin Hamzah, rajul tadi itu bertanya sekaligus memberi pelajaran buat kita. Apalagi di zaman yang negara kita tidak sedang berperang gini, maka jihadnya juga harus benar. Jangan sampai jihadnya salah. Di zaman Nabi saja yang jelas konfrontasi antara mukmin dan kafir itu masih dipertanyakan jihad. Apalagi zaman sekarang yang konfrontasinya jarang antara umat Islam dengan apa? Amin. Konfrontasi itu sekarang seringnya kepada suku dengan suku, saudara dengan saudara. Cuman digoreng seolah-olah kayak apa? Hati-hati ya. Perlu kecerdasan itu memahami jihad. Sehingga ajakan ayo jihad itu ya zaman sekarang, terutama yang muda-muda. Apa kata Nabi? Man qatala litakuna kalimatullahi ya, lihat bahwa yang Anda perjuangkan itu apa? Kalimat Allah. Kalimat Allah itu apa? La ilaha illallah. Saya tanya di Indonesia itu apa orang semuanya tidak bisa bilang la ilaha illallah? Saya tanya sama Bapak, apa orang di Indonesia itu berkhianat dengan kalimat la ilaha illallah? Saya tanya. Setiap hari berapa kali dia bilang la ilaha illallah? Pak, umat Islam mayoritas apa minoritas di Indonesia ini? Saya masih yakin di Indonesia ini yang sholat masih lebih banyak daripada yang nggak sholat. Saya yakin itu. Berarti kalau dia sholat, berarti dia bilang apa, Pak? La ilaha. Masa saudara Anda yang la ilaha illallah Anda perangi? Cuman gara-gara berbeda. Stop. Bahkan Anda berani kafirkan orang yang la ilaha illallah. Bahaya betul. Maka saya berani jamin tidak ada jihad dalam politik. Saya pastikan tidak ada jihad dalam politik, tidak ada. Karena yang milih A itu tahajud, Pak. Yang milih B juga tahajud. Betul itu? Betul nggak? Biar jelas nih jawabnya. Misalnya 3 nih calonnya. Yang calon nomor 1 pendukungnya tahajud nggak? Tahajud. Yang nomor 2 tahajud nggak? Yang ketiga tahajud nggak? Ngapa Anda kafirkan orang yang sama-sama tahajud itu? Baik. Saya ditanya sama jamaah, Ustadz, bagaimana perihal itu yang lagi rame? Ini 2 hadis saja ya, karena saya kadang udah kebakar nih, saya kalau ngomongin kebakar nih. Kebakar itu dalam rangka saya sayang sama bapak-bapak. Jangan mau dibodoh-bodohi, jangan mau diadu domba, jangan. Rugi. Coba Bapak dari dulu ya kenal saya, apa kelihatan jelas saya dukung siapa? Mobil gub kayak apa kelihatan jelas? Hah? Apa pernah saya ngajak Bapak? Hah? Tak pernah saya ngajak Bapak. Ayo dukung siapa? Apa pernah saya ngajak nih? Kenapa Ustadz nggak ngajak-ngajak? Pilpres, pilgub itu persoalan.
Yang besar yang ngaji, ngeramein masjid itu yang besar. Kalau saya ini, saya nomor 1 menang, alhamdulillah. Nomor 2 menang, alhamdulillah. Nomor 3 menang, alhamdulillah. Semuanya alhamdulillah. Tinggal alhamdulillah saya, yang mana yang diterima Allah ini? Ini kantong saya sudah terbakar. Ya Allah. Jangan mau Pak, kita disuruh apa? Membenci saudara kita, jangan mau. Nah, ini beratnya jadi ustadz ini harus apa? Bersikap adil. Walaupun saya apa? Dituduh macam-macam sama saya, menang saja dituduh loh Pak. Dituduh banci saya. Apa saya nggak dapat tuduh banyak. Saya tidak memegang kalimat Allahu Akbar, saya disebut banci Pak. Bahkan teman saya langsung di pondok yang dulu itu pernah menghadiahkan saya jilbab, bayangin coba. Apa saya marah? Enggak. Tersinggung? Enggak. Dibilang banci enggak tersinggung. Dihadiahkan jilbab saya tidak tersinggung. Kenapa? Ya, itu cuman politik saja. Biasa saja. Sebentar lagi saya akan mati. Saya ini enggak lama lagi mati loh Pak. Dan ketika saya mati, saya harus ngomong apa di hadapan Allah itu? Ketika ada setitik kebencian hati saya kepada saudara saya yang sama-sama bilang la ilaha illallah, ngomongnya gimana sama Allah itu? Nah, ini pesan saya nih, di tahun politik jangan sampai terulang lagi. Ya, bahwa Bapak punya pilihan, monggo doa sebanyak-banyaknya semoga pilihan Bapak jadi. Nah, Pak, itulah dewasa kita, kan? Ya. Man qatala litakuna kalimat, karena kalimatullah itu dalam penjelasan imam yang lain itu apa dikatakan? Kalimatu la ilaha illallah. Jadi kalimatullah itu maknanya lafaz la ilaha illallah. Al-murad la ilaha illallah. Nah, sebagai penutup, ada orang yang sok tahu di zaman sahabat Ali radhiyallahu anhu. Jangan tersinggung kalau Bapak disebut orang sok tahu. Karena kan pesannya jelas, jangan segera ngomong kalau kita apa? Nggak tahu. Sahabat Nabi itu yang dipuji oleh Nabi Imam Ali. Kenapa? Ana Madinatul Ilmi wa Aliyun babuha. Tanya Imam Ali, pasti dia bisa jawab. Salah satunya begini. Qila li Aliin radhiyallahu kaifa yuhasabullahu al-ibad ma'a kasrati adadin. Ini produk zaman dulu tapi dipakainya orang sekarang. Orang sekarang itu apa-apa ya ditanya semua. Termasuk mengenai hisab di akhirat itu. Imam Ali, Allah itu nanti akan menghisab manusia satu-satu dari zaman Nabi Adam sampai apa? Zaman kiamat. Banyak nggak itu orangnya? Banyak nggak? Ada nomornya nggak tuh orang? Ya ada loh. Bapak nomor berapa? Kalau nomor satunya Nabi Adam, Bapak nomor berapa? Yang terakhir itu nomornya siapa tuh Pak? Sebelum kiamat tuh siapa yang terakhir tuh? Dan di nomor berapa dia? Kita pukul rata misalnya 10 miliar manusia, termasuk setan dan jin juga akan dihisab. Jin itu lebih banyak. Jin 20 miliar, jadi 30 miliar yang akan dihisab. Dan itu satu-satu ditanya. Imam Ali itu ya orang cerdas ditanya. Fa kaifa yuhasibullahu al-ibad ma'a kasrati. Bagaimana Allah menghisab orang
padahal jumlahnya 30 miliar. Apa jawaban Imam Ali? Faqala kama yarzuquhum ma'a kasrati adadin. Kok gitu aja repot, kata Imam Ali. Makanya Gus Dur ikut Imam Ali. Kok gitu aja repot, kata siapa? Imam Ali. Gus Dur ikut Imam Ali. Apa? Ya sekarang kepikiran nggak? Itu kan yang Anda sebut itu kan manusia sama jin 30 miliar. Anda kepikiran nggak? Di dunia ini makhluk ada berapa? Manusia makhluk bukan? Terus siapa lagi? Jin makhluk bukan? Binatang makhluk bukan? Apalagi? Tumbuhan makhluk bukan? Berapa miliar berarti makhluk? Ada rezekinya nggak dia? Kepikiran nggak Allah kasih rezekinya bagaimana? Misalnya Allah mau ngasih dia sejuta, ini Kang Juki dulu, yang nomor 10 miliar keburu mati. Jadi ketika Allah menebar rezeki, itu kita nggak pernah tahu bagaimana caranya Allah menebar rezeki. Apa yo satu-satu? Kalau yo satu-satu kita dapatnya nomor berapa rezeki 1 juta? Tapi kalau Allah menebar rezeki, kok yo beda. Nih, saya aurin duit, kok yo beda. Hal-hal kayak begitu jangan terlalu dalam kita tanya. Satu, yang kedua, aina tazhabul arwah idza faraqatil ajsad. Pas banget ada orang meninggal, ruh manusia itu kemana kalau jasadnya sudah apa? Terpisah. Ada orang meninggal coba, ruhnya kemana itu? Ada yang tahu? Maka jangan sok-sokan kalau ada orang meninggal terus begitu, jangan sok-sokan, emang lihat. Kata Imam Ali begini, Anda pernah lihat lampu tempel zaman dulu, lampu apa itu? Yang pakai minyak ya? Selagi minyaknya ada kan dia terus hidup ya? Saya tanya, kalau minyaknya mati berarti apinya apa? Anda tahu kemana larinya itu apinya nih? Minyaknya kan habis kelihatan tuh, ya, seperti orang jasadnya meninggal kelihatan. Tapi ruhnya kan kita nggak tahu. Itu sama Imam Ali. Anda punya lampu tempel, dalamnya ada apa? Minyak. Begitu minyaknya habis, apinya mati nggak? Minyaknya habis kelihatan nggak? Tapi tahu nggak ada apinya kemana? Begitulah kalau Allah punya kuasa. Maka jangan ditanya yang dalam-dalam. Wallahu al-Fatihah.